من يسمع الآهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, para kiai, para alim ulama, para asatid, sahibil hajjah sekeluarga, segenap takmir musalla al-istiqamah, para sesepuh dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita bersama-sama bisa menambah pundi-pundi pahala, menambah sangu kita untuk ke akhirat. Kita hadir di dalam majelis yang kita isi dengan amal soleh, yang kita isi dengan kebaikan. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada manusia yang dengan satu kali salawat saja kepada beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala menulis bagi kita 10 kebaikan, menghapus dari kita 10 kejelekan, mengangkat derajat kita 10 derajat. Beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, pagi ini kita bersama-sama memenuhi undangan akhina Al-Ustadz Hamzah sekeluarga dalam rangka walimatul khitan kedua putranya, yaitu Ananda Muhammad Yusuf dan Ananda Abdullah Faqih. Harapane mboten enten lintu para hadirin, mugi-mugi kelawan barokah waosan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, barokah donga saking kula jenengan sedanten, kedua anak yang dikhitan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak-anak yang bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi umat, lan mugi-mugi termasuk ingkang dibanggakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika anak itu menjadi anak yang baik, para hadirin, menjadi dzurriyyah thayyibah, maka itu merupakan kenikmatan dunia akhirat bagi orang tuanya. Tapi sakwali ane lek mboten sae, naudzubillah min dzalik, maka menjadi malapetaka dunia akhirat bagi orang tuanya.
Ketika anak itu baik saat orang tua masih hidup di atas dunia, maka insya Allah anak itu akan patuh sama orang tua. Anak itu akan nurut sama orang tua. Anak itu akan menghormati orang tua, memuliakan orang tua. Ketika orang tua sudah sepuh, kondisi fisik merosot, kalau anak itu menjadi anak yang baik, insya Allah siap melayani orang tua dengan sebaik-baiknya para hadirin. Siap berkhidmat untuk orang tuanya, siap ngerambut tiang sepuni. Dan ketika orang tua sudah jadi ahli kubur, kalau anak itu menjadi anak yang baik, maka insya Allah tidak akan dilupakan walaupun orang tua sudah meninggalkan alam dunia. Orang tua akan selalu didoakan, dimohonkan ampun, dimohonkan rahmat kepada Allah. Makam orang tua insya Allah akan sering-sering diziarahi oleh anak yang baik tersebut. Bukan cuma itu para hadirin, termasuk salah satu gali manfaat bagi orang tua yang meninggalkan keturunan yang baik. Teng setunggal hadis riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu rajulin mata wa taraka dzurriyyatan thayyibatan ajrallahu mithla ajri amalihim walam yanqus min ujurihim syai'a. Siapapun yang meninggal dunia, ya tentunya muslim mukmin, siapapun yang meninggal dunia dan meninggalkan keturunan yang baik, meninggalkan anak-anak yang solihin solihat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengalirkan pahala. Tadi malam saya didatangi 2 orang, suami istri juga gitu, ngeluh anaknya. Anaknya perempuan umur 17 tahun, tiap hari kalau pulang ke rumah jam 2 malam, kalau pulang ke rumah jam 2 malam. Kakaknya perempuan juga sama. Bahkan kakaknya perempuan katanya mau menikah, calon suaminya pemabuk, dilarang sama orang tuanya, nggak mau. Kalau nggak nikah sama dia nggak mau. Ini keadaan zaman. Naudzubillah min dzalik. Kita nggak ingin anak-anak kita seperti itu para hadirin. Teng donya niki pun musibah, nggak ada anak koyok ngoten. Demikian juga di akhirat. Kalau sudah anak nggak baik, musibah dunia, musibah akhirat. Saya pernah dapat cerita dari Al-Ustadz Segaf bin Hasan Baharun, dan ini beliau sampaikan di salah satu mau'idhah beliau. Enten setunggal pengusaha para hadirin. Pengusaha ini pengusaha sukses, bisa dikatakan miliarder. Cuma kan gaya bisnisnya orang zaman sekarang masih saged tumbas kontan, lek saged tempo milih tempo. Istilahnya bahasane wong kerja niku nyaur ngapik. Nyaur ngapik. Njukuk kayu dhisik, engko mbayare lek wayahe njukuk maneh, nyaur ngapik. Mangkane sepuntene sing kathah, lek iso ndak nyaur ngapik, nggih, ngapik kontan ya lebih afdhol niku. Luwe sae karena bahaya merawasno. Lho niki salah satunya pelajaran bagi pengusaha yang nyaur ngapik niki. Ngapik tok ndak katik nyaur ya bahaya ya.
Ini ketika dia masih punya tanggungan 100 juta. Padahal miliarder nih, gile duit di ATM miliatan. Punya tanggungan 100 juta, meninggal. Maka ahli warisnya anak ini nggih ditekani. Dibawakan bukti nota tagihannya almarhum bapaknya tadi itu. Apa jawaban si anak? Jenengan lek nagih teng mriki salah alamat. Notane namine sinten niku sing gak ada hutang teng jenengan? Nggih, almarhum bapak jenengan. Kalau yang punya hutang bapak saya, nagihnya ya ke sana, kuburannya bapak sana. Naudzubillah min dzalik, lek duwe anak kaya ngoten para hadirin. Oleh karena itu hati-hati, jangan disepelekan pendidikan anak para hadirin. Apalagi zaman seperti sekarang, jangan disepelekan pendidikan anak. Pendidikan orang tua kepada anak itu hadiah paling utama. Dawuhne Kanjeng Nabi, mana ala walidun waladahu min nahlin afdhala min adabin hasan. Mana ala walidun waladahu min nahlin afdhala min adabin hasan. Tidak ada hadiah yang paling utama dari orang tua untuk anak-anaknya daripada pendidikan yang baik. Karena memang perintahnya Allah para hadirin. Lek mboten jenengan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Bukan cuma diri kita yang diperintahkan menjaga oleh Allah. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian. Dari apa? Dari api nerakanya Allah. Keterangan Imam Ali bin Abi Thalib, gimana kita mendidik mereka, menjaga mereka dari api nerakanya Allah? Allimuhum al khaira ay ma yanjuna bihi minan nar. Didik mereka kebaikan yang bisa menyelamatkan mereka dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, mulai kecil harus kita perhatikan pergaulan anak-anak kita. Rono sepunten sing kadang niki zaman sak mangkin niki mengerikan para hadirin. Apalagi yang namanya narkoba merajalela sudah. Teng lapas niki 80% kasus narkoba. Bahkan di atas 5 tahun yang lalu data dari BNN, omset transaksi narkoba di Indonesia ini di atas 5 tahun yang lalu itu per bulannya sudah mencapai 70 triliun. Per bulan sudah mencapai 70 triliun. Oleh karena itu sudah banyak anak-anak umat Islam yang jadi korban. Lek pun kena narkoba, kualan tiang sepuh para hadirin. Dan kalau kita sayang sama anak-anak kita nggak ingin anak-anak kita masuk nerakanya Allah. Kita ingin anak-anak kita berkumpul bersama kita di surganya Allah. Sekali lagi, jangan disepelekan masalah pendidikan anak, terutama pendidikan agama. Nggak usah bingung, belajar agama kok mangan opo? Yo mangan sego, jok khawatir. Kerjone opo? Jangan bingung. Masalah rizki itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pendidikan. Sing boten lulus SD tadi pengusaha, kata pengusaha sukses, duwe pabrik, duwe perusahaan, ndak lulus SD. Sawaliane sing sekolahane dhuwur kadang-kadang S1, S2, S3, S-jus, S-kopior, S-campur, S-degan, TKBS. Di atas 20 tahun dia mengenyam pendidikan formal, tapi kesulitan bekerja. Kesulitan bekerja. Kalau ilmu agama kita jadikan bekal untuk anak-anak kita. Yang penting mereka belajar agama tujuannya ikhlas lillahi ta'ala, maka insya Allah dapat dunia, dapat akhirat. Jangan khawatir para hadirin. Nabi Sulaiman alaihissalam itu, Nabi Sulaiman diceritakan, Nabi Sulaiman itu pertama kali sama Allah ditawari 3. Khuyyira Sulaiman ma bainal ilmi wal mali wal mulki. Nabi Sulaiman ditawari 3 pertama sama Allah. Ditawari ilmu, harta atau kerajaan.
Apa yang dipilih Nabi Sulaiman? Fakhtarul ilma fa'u'tiya ma'ahu al-mala wal mulka. Yang dipilih sama Nabi Sulaiman ilmu, barokahnya milih ilmu, Allah sekaligus berikan kepada Nabi Sulaiman harta yang berlimpah ruah dan kerajaan yang tiada tandingannya. Napa malih lek saged dadi anak yang alim para hadirin. Oleh karena itu kita harus punya cita-cita tinggi untuk anak-anak kita. Cita-cita tinggi anak-anak kita jadi anak-anak yang alim, yang ngamalkan ilmunya jadi waliullah. Kita punya cita-cita anak-anak kita jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jadi Al-Imamul Ghazali, jadi Al-Imamun Nawawi, dan itu bukan tidak mungkin. Ilmu itu Allah berikan kepada siapapun. Lek pun dados anak alim, masya Allah. Tenang jenengan pun tiang sepuh insya Allah. Dan setunggal hadis yang sering kita dengar. Yashfa'u yaumal qiyamah. Yashfa'u yaumal qiyamah. Al-anbiya, thummal ulama, thumma syuhada. Yang bisa ngasih syafaat, syafaat niku pertolongan. Kapan benjing dinten kiamat tengah akhirat? Siapa? Enggak semua orang yang diberi wewenang memberikan pertolongan benjing tengah akhirat niku telung macem menungso. Mboten sami kali teng donya niki, lek teng donya niki jenengan enggak ada masalah, enggak ada problem, kate njaluk tulung nang sapa wae sing penting gelem nulungi, mbu keluarga, mbu kanca, mbu tangga ndak ada masalah. Sing penting gelem nulungi. Tapi lek teng akhirat mboten. Yang diberikan wewenang memberikan syafaat niku telung macam menungso, para nabi. Nomor kali para ulama, nomor 3 para syuhada. Oleh karena itu ketika ada orang tua punya anak yang alim, misalnya nih tiang sepuni bapak kali ibu kok kali malaikat kajenge diseret teng neraka, yakin anak yang alim ini pertama kali tengah akhirat yang dicari bukan temannya, yang dicari bukan tetangganya, yang dicari bukan kerabatnya. Nomor 1 yang akan dicari di akhirat sama anak yang alim ini, mana bapak saya, mana ibu saya. Kalau ternyata mau dibawa ke neraka oleh malaikat Allah, maka insya Allah akan diselamatkan oleh si anak, disyafati oleh si anak, digandeng tangan bapak dan ibunya, diajak bersama-sama masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara manfaat ketika orang tua punya anak yang alim. Oleh karena itu terakhir para hadirin, sekali lagi jangan disepelekan pendidikan anak. Zaman seperti sekarang ini, perhatikan betul-betul pendidikan untuk anak-anak kita mulai sejak dini. Jangan nanti akhirnya kita menyesal. Kalau sudah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada anak-anak kita akan menyesal. Tapi jangan putus asa. Lek misalnya enten anak kok kelakuan mboten sae sak mangkene gitu. Jangan putus asa. Terus ketuk pintunya Allah. Jenengan tiang sepuni, dungane jenengan insya Allah diijabahi oleh Allah. Jangan putus asa, terus doa minta sama Allah anaknya dikasih hidayah, anaknya dikasih sadar, anaknya dikasih tobat, anaknya diberikan oleh Allah petunjuk supaya berjalan di jalan yang lurus yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir atas nama Sahibil Hajah akhina Ustaz Hamzah sekeluarga ngaturaken terima kasih banyak kepada seluruh para hadirin yang sudi meluangkan waktu pagi hari ini. Tidak ada balasan apa-apa kecuali hanya ya mungkin berkatan sak wonten niki ditambahi donga jazakumullah khairan katsira wa ahsanal jaza fid dunya wa fil akhirah. Atas nama Sahibil Hajah sekeluarga, jika terdapat kekurangan dalam penghormatan baik dari segi tempat, hidangan, sambutan dan lain-lain, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita mohon kepada Allah dalam majelis yang penuh barokah ini, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijadikan min ahlil ilmi wa ahlil khairi, amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barik lana fi auladina wahfadhhum warzuqhum wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.